Sekdani. Terima kasih Diana. Analisamu sangat bagus. Untuk mengurangi ketegangan selama ini, alangkah baiknya kalau pertemuan ini kita gunakan juga cerita yang ringan-ringan saja. Untuk itu teman-teman bisa menanyakan sesuatu yang terkait dengan kepayawan pembangunan Candi Borobudur kepada Yang Gunadarma. Silakan bertanya seperlunya dengan santai, dan aku minta Yang Gunadarma sudi menjawabnya. Gunadarma, hehehe, Eyang akan menjawab semua pertanyaan yang sekiranya yang mampu. Karena selama ini belum pernah ada manusia yang bertanya tentang kemampuan Eyang. Diana Sunaringsasi, hehehe, bukan begitu Eyang. Tidak ada yang bertanya tentang kemampuan Eyang, karena ilmu mereka tidak sampai, hanya mampu menerima apa adanya. Seperti manusia di abad berikutnya, hanya mampu menerima adanya tanpa mengetahui bagaimana susahnya yang merancang Candi Borobudur. Eyang, izinkan aku yang bertanya pertama kali. Pertanyaanku adalah bagaimana Eyang dapat menentukan arah Candi Borobudur persis arah mata angin. Padahal kalau mengikuti gerak matahari dari timur ke barat, belum tentu benar arah mata angin itu. Gunadarma, nah boy, pertanyaanmu sangat bagus, tetapi pasti sulit untuk menjelaskan, mengingat sumbu rotasi bumi miring 23 derajat 4 menit. Kemiringan ini menyebabkan sinar matahari akan condong ke belahan bumi utara, dan di waktu berbeda akan condong ke selatan. Hasilnya matahari benar-benar terbit di timur pada waktu tertentu saja. Disinilah letak kelebihan Candi Borobudur. Hanya lewat pengetahuan astronomi, arah angin dapat diketahui tanpa menggunakan kompas. Gatot, Eyang, lalu bagaimana Eyang menentukan arah Candi Borobudur? Gunadarma, nah Eyang teruskan. Jika berdasar arah matahari terbit, maka kita harus secara persis mengetahui fenomena ekuinok agar matahari tepat terbit di timur dan tenggelam di barat. Wah, semakin menarik Eyang. Apa yang dimaksud dengan ekuinok itu Eyang? Gunadarma, ekuinok adalah fenomena saat matahari persis berada di zenit garis khatulistiwa atau ekuator, yang merupakan sebuah garis imajinasi di tengah planet atau tepat di antara dua kutub yang paralel terhadap poros rotasi planet. Garis khatulistiwa ini membagi bumi menjadi dua bagian, belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Di Nusantara ini, titik berada di Pontianak. Seperti kita ketahui bahwa matahari condong ke belahan bumi utara atau selatan. Matahari tidak tepat terbit di timur dan tidak tepat tenggelam di barat. Ekuinok setahun terjadi dua kali, tanggal 20-21 Maret dan 22-23 September. Maka pada saat itu matahari tepat terbit di timur dan tenggelam di barat. Borobudur berada 800 km di selatan khatulistiwa. Matahari belum tepat berada di zenit Magelang. Matahari tepat berada di zenit Jawa, terjadi setiap tanggal 1 sampai 2 Maret dan 12 Oktober. Namun pada tanggal tersebut posisi terbit matahari tidak tepat di timur Borobudur. Diana Sunaringsasi, Eyang, jadi bagaimana ilmuwan saat itu mengetahui peristiwa ekuinok agar Candi Borobudur persisi arah mata angin? Gunadarma, jadi Eyang menggunakan sistem perhitungan musim berdasarkan beberapa rasi bintang. Secara astronomi, rasi bintang Orion adalah rasi bintang yang mudah dikenali di langit malam dan secara konsisten terbit dan terbenam tepat di timur dan di barat. Hanya jam terbitnya saja yang berbeda
setiap waktu. Pada bulan Juni, Orion akan terlihat saat sebelum matahari terbit. Seiring dengan berjalannya waktu, Orion terbit lebih awal dari matahari, sehingga Orion secara umum mudah terlihat masyarakat di bulan Agustus, ketika sudah terbit 30 derajat di atas horizon sebelum matahari terbit. Sekitar akhir November, rasi Orion beroposisi dengan matahari atau terbit di ufuk timur sesaat setelah matahari terbenam. Diana Sunaringsasi. Eyang, bertambah jelimet ya perhitungannya. Gunadarma. Benar, semakin rumit untuk mencari pembenaran agar Candi Borobudur di arah mata angin. Nah, mari kita teruskan. Sekitar bulan April, posisi rasi Orion semakin lama semakin berkonjungsi dengan matahari atau terbenam di ufuk barat. Sesaat setelah matahari terbenam, hingga mulai sulit terlibat, hingga akhirnya pada fase astronomi ini, rasi Orion sudah tidak nampak lagi. Kurun waktu penampakan Orion inilah yang digunakan sebagai penanda musim dalam kebudayaan kami saat itu. Gunadarma berhenti sesaat sambil menghirup hangatnya kopi panas. Diana Sunaringsasi. Teruskan ya. Semakin menarik bagi kami yang tidak mempelajari astronomi saat kami di sekolah. Gunadarma. Mari kita lanjutkan lagi. Yang terpenting, kalian tidak mengantuk dan mau mendengarkan. Namun, lagi-lagi sepanjang bulan Agustus hingga bulan Mei, yaitu fase penampakan Orion, matahari hanya punya 1-2 hari tepat terbit di timur dan tenggelam di barat. Selebihnya akan condong ke utara dan ke selatan akibat sumbu rotasi bumi yang miring kurang lebih 23 derajat. Diana Sunaringsasi. Eyang, pertanyaan kami adalah bagaimana orang Mataram kuno menentukan arah Candi Borobudur berdasarkan mata angin? Gunadarma. Begini, ada waktu di mana matahari akan terbit tepat di timur Borobudur, yaitu saat matahari terbit sejajar dengan lokasi terbitnya rasi Orion atau sama-sama terbit di timur Borobudur. Disinilah kuncinya. Matahari terbit sejajar dengan lokasi terbitnya rasi Orion pada tanggal 23 September atau tepat saat ekuinos matahari di Khatulistiwa dan di Magelang. Fase ini terjadi pada saat Orion berada tepat di atas zenit Borobudur. Sesaat sebelum Orion menghilang karena cahaya matahari di ufuk timur. Ekuinok di Khatulistiwa terjadi setahun 2 kali, yaitu 20-21 Maret dan 22-23 September. Diana Sunaringsasi. Teruskan yang semakin menarik ilmunya. Gunadarma. Berbeda dengan 23 September, pada tanggal 23 Maret, rasi Orion terbenam sejajar dengan lokasi terbenamnya matahari. Namun, posisi Orion tidak tepat di zenit Borobudur saat matahari tenggelam maupun saat terbitnya matahari. Artinya apa? Artinya matahari terbit sejajar dengan lokasi terbitnya rasi Orion dan terjadi tepat saat Orion berada di atas Borobudur. Hanya terjadi 1 kali setahun, yaitu pada tanggal 23 September. Nah, pada saat itulah batu pertama Borobudur diletakkan. Posisi arah mata angin timur dan barat sudah didapat. Sekarang bagaimana menentukan titik selatan? Untuk mengetahui titik ini, maka harus bisa menentukan titik utara, yaitu dengan mengetahui posisi bintang Polaris. Saat itu Polaris tidak bisa disaksikan di belahan bumi selatan, dan terakhir hanya bisa dilihat di Jawa maupun di
di Jawa artinya sampai tahun 800-an. Jadi kita membangun Borobudur sebelum tahun 800. Yang rasa keterangan yang cukup sampai di sini dulu. Bila nanti ada waktu, kita teruskan lagi. Sekarang waktu sudah menunjukkan tengah malam.